Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abang Lubis. Abang asal Teguali, Makassar Selatan. Di sini Abang ada tugas microcounseling. Nah, microcounseling itu kayak konseling langsung gitu dengan siswa, misalnya dengan individu atau orang-orang sekitar Abang gitu. Nah, boleh nggak perkenalkan nama deh? Perkenalkan, nama saya Martin Jati, tinggal di Kejora, umur 15. Oke. Fahmi sebelumnya udah pernah belum konseling? Belum. Belum pernah. Belum. Di sekolah? Belum. Belum pernah juga. Belum. Terus kalau kayak permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah biasanya diselesaikan dengan cara apa? Ada nggak guru BK gitu di Ada. sekolah? Ada. Udah pernah dengar belum kayak anak-anak yang bermasalah gitu masuk ruang BK atau di konseling gitu? Pernah. Tidak pernah. Tapi belum pernah konseling. Belum. Nah, jadi Abang jelasin dulu, konseling itu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor. Abang sebagai konselor diberikan kepada konseli. Konseli itu siswa atau seseorang individu yang memiliki masalah. Nah, jadi dari kita berdua mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, jadi itu tadi pengertian bimbingan konseling. Udah tahu kan? Nah, jadi selanjutnya dalam konseling itu tuh ada asas-asas. Asas-asas itu kayak yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu jadi ada itu nggak perlu takut gitu kalau ada permasalahan yang diceritain ke abang atau ke konselor, takut kesebar gitu kan tentang permasalahannya. Nah, nggak perlu takut karena ada asas kerahasiaan ini. Jadi apa masalah-masalah yang ceritain itu kan privasi kan, takut menyebar kemana-mana gitu. Nah, nggak perlu takut adek karena ada asas ini jadi terjaga rahasianya. Nah, yang kedua asas kesukarelaan. Adek sukarela nggak? Sukarela. Oke, selanjutnya asas keterbukaan. Nah, adek di sini harus mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang adek alami itu dengan jelas, semuanya diceritain biar kayak penyelesaian masalahnya itu dengan efektif gitu diselesaikannya. Jadi nggak nanggung gitu kalau nanti diselesaikan selesai semua gitu. Dalam konseling itu kan menyelesaikan permasalahan. Nah, ada di sini kan sebagai konselingnya itu memiliki masalah gitu untuk diselesaikan dengan konselor. Gitu. Nah, di sini ada punya permasalahan apa? Silakan ceritakan. Ya, masalah tentang kehidupan sama untuk masalah sekolah. Terus permasalahan seperti apa? Kayak kan nggak secara jelas tuh adek ungkapin. Nah, masalahnya apa gitu tentang sekolah tuh apa gitu? Boleh jelasin, ceritain aja kalau. Untuk masalah sekolah, jarang sekolah, terus sering nggak ngerjain tugas gitu. Ngerjain tugas. Nah, adek itu kenapa nggak ngerjain tugas, nggak mau sekolah itu? Kan ada faktor kan sebelumnya itu. Orang sekolah itu kan memiliki motivasi untuk kayak pengen sukses atau apa gitu kan. Nah, adek kenapa nggak ada motivasi untuk sekolah itu sebelumnya? Ada masalah apa? Awalnya nggak minat untuk sekolah di sana, makanya jarang untuk masuk sekolah, sama nggak ngerjain tugas juga. Terus nggak ngerjain tugas karena gimana nggak bisa masuk dalam otak lah, karena nggak mau minat tugas sekolah di sana. Nggak minatnya tuh karena apa? Karena atau sekolahnya jelek atau apa gitu? Dan minatnya karena nggak
oh sekolah di sana karena nggak jauh, terus nggak ada minatnya juga untuk sekolah di sana. Nah, soal minat itu, ini kan kayak kita suka antara nggak suka gitu. Nah, jadi ada itu nggak suka sekolah situ. Ya. Terus ada pengennya gimana? Ekspektasinya pengen sekolah gimana gitu? Sebenarnya mau sekolah di SMK 4 atau SMK pelayaran. Pelayaran. Jadi ada tertarik gitu di pelayaran. Ya. Jadi ada itu jadi jarang ngerjain tugas atau nggak mau sekolah itu karena nggak minat di sekolah itu karena minat yang lain. Nah berarti ada itu memiliki faktor nggak mau sekolah itu bolos bukan semata-mata malas atau apa berarti kan kalau gitu, karena emang awalnya nggak minat dan terpaksa juga kan sekolah di situ, jadi ada yang pengennya di sekolah lain malah sekolah di situ sama orang tua. Jadi sekarang hubungan sama orang tuanya gimana? Ada selek atau apa gara-gara masalah sekolah ini? Kalau sekarang masih akur-akur ya. Aku. Tapi sebelumnya pas ade disuruh sekolah situ, ada berontak atau apa gitu? Ada penolakan gitu. Oke. Nah, dalam masalah kayak gini kan kita tuh harus mengungkapkan unek-unek gitu. Masalah kita tuh seperti apa kepada orang tua kita, karena masalah kita kan dengan orang tua gitu kan. Nah, adek pernah bilang apa ke orang tua sebelumnya? Kalau adek tuh nggak mau sekolah di sini karena apa gitu? Sebelumnya sama orang tua atau sama siapa gitu? Udah pernah bilang atau apa? Atau cuma dipendam doang gitu? Cuma dipendam. Jadi pas adek penolakan itu nggak mau sekolah di situ, adek bilang apa ke orang tua? Cuma bilang mau sekolah di pelayaran, nggak mau sekolah di situ. Cuma itu aja. Sebelumnya kayak nggak ada ungkapan-ungkapan apa lagi gitu. Jadi adik ya udah ikut-ikut aja, tapi sekolahnya tentunya jarang masuk gitu. Iya maksudnya. Oke, jadi dalam konseling ini tuh ada beberapa teknik untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ada itu kan permasalahannya dengan orang tua nih. Nah, dan teknik konseling ini ada teknik konseling kursi kosong. Teknik konseling kursi kosong ini di mana adik diposisikan sebagai adik, terus diposisikan juga sebagai orang tua, di mana adik itu kayak berbicara langsung, membayangkan bertemu dengan orang tua. Nah, adik itu mengungkapkan unek-unek kayak adik itu nggak mau sekolah di sini, adik nggak mau sekolah di sini karena pengen sekolah di situ. Kenapa ayang nyekolahin di sini? Kenapa gitu? Nah, adik itu ungkapin semuanya biar kayak permasalahan yang adik rasain itu terlampiaskan gitu, apa yang ada pikirkan, apa yang ada omongin gitu ke orang tua yang nggak tersampaikan, sampaikan di situ. Nah, nanti ada di situ memposisikan sebagai orang tua juga. Nanti ada tuh kayak mungkin orang tua kan punya cara lain untuk anaknya sukses gitu kan, atau ada alasan lain. Nah, di situ ada juga pasti kan tahu kan apa alasan orang tuanya. Nah, ada nanti sebagai orang tua bilang juga di situ apa alasan-alasan yang buat adik itu dimasukin ke sekolah situ. Oke, setuju untuk ini? Oke, terima kasih. Ya, kenapa aku sekolah di SMK 1 Sukamatis, sedangkan tujuanku untuk sekolah di SMK pelayaran, dan apa alasan ayah untuk menyiapkanku di sana. Sedangkan tujuanku masuk sekolah pelayaran ingin mengikuti jejak abang. Dan kenapa ayah tidak setuju aku masuk di pelayaran? Aku mau tahu alasan itu semua. Aku mau juga sukses seperti abang yang bisa menyapalkan diri dengan uang hasil keringat dia sendiri. Dan aku juga tidak mau untuk sekolah di sana. Sekolah di sana terlalu jauh dari rumah, untuk ke sana butuh banyak waktu untuk sekolah. Dan saya juga nggak minat untuk sekolah di sana karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya mau sekolah di pelayaran, dan saya punya tujuan untuk sekolah di pelayaran ingin menjadi nahkoda, mengikuti jejak abang. Ayah mau adek ingin sukses di bidang otomotif
dan mengikuti jejak saudara adik yang ada di Jawa. Dia sukses di jalur bidang otomotif dan dia juga berhasil membangun rumah dan membangun usahanya yang berawalan dari otomotif juga. Dan ayah sungguh tidak setuju dengan adik yang ingin sekolah di pelayaran, karena ayah tidak mau adik jauh dari orang tua, dan ayah nggak mau adik kenapa di sana. Dan ayah juga mempunyai tujuan untuk menyalahkan adik di sana. Ayah punya tujuan untuk adik sekolah di sana agar adik sukses di bidang otomotif. Ayah tidak mau adik untuk sekolah di pelayaran karena itu alasannya. Dan ayah sudah pasrah dengan abang sekolah di sana menggunakan uang hasil dia bekerja sehari-hari. Maka dari itu ayah pasrah. Kalau adik mau sekolah di sana, ayah lepas tangan untuk membiayai semuanya. Ayah tidak mau adik sekolah di sana karena adik nanti jauh dengan orang tua, takut adik kenapa-kenapa. Dan ayah mau adik sekolah di salah satu Subangkatis karena ayah mau adik sukses di bidang sana dan dekat juga dengan orang tua. Jadi kalau kenapa-kenapa ayah bisa datengin adik. Oke. Nah, jadi tadi kan udah melakukan kursi kosong. Nah, dari kursi kosong ini kan ada itu mengungkapkan semua unek-unek permasalahan pada orang yang ada kesel lah ya istilahnya di sekolahin yang adik nggak mau gitu pada orang tua adik. Nah, sekarang tuh kan udah selesai. Apa yang ada rasain? Lega gitu. Jadi ada yang merasa udah tersampaikan gitu. Nah, jadi itulah kalau sistem kursi kosong itu, teknik kursi kosong itu kan mengungkapkan permasalahan. Jadi kita itu kan sebelumnya terpendam terus nih dalam hati kita, nggak terungkapkan itu permasalahan. Jadi dari konseling kursi kosong ini kita bisa mengungkapkan tuh permasalahan kayak unek-unek atau kita nggak berani gitu langsung ngomong ke orang tua apa yang kita rasain. Jadi adik juga udah merasa lega kan dari ini kursi kosong tadi. Jadi sekarang gimana adik? Mungkin kalau ada pengen konseling lanjutan, mungkin adik bisa bilang ke abang, nanti kita konseling ulang lanjutan.